Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atabaniam Ahmad. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang usul fikih. Jadi apa sih pengertian usul fikih itu? Jika teman-teman ingin tahu, simak video ini hingga selesai. Saya mengambil materi usul fikih dari kitab ini, yaitu kitab Mabadi Awaliyah. Jadi kitab ini dikarang oleh Ustadz Abdul Hamid Hakim. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Al-Qismul Awal fi Usulil Fiqh. Bagian awal dari usul fikih. Di bagian awal ini menjelaskan pengertian dari usul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu lughatan ma buniya alaihi ghairuhu ka asli syajarati ay asasihi wa aslu syajarati ay tarfuha ats-tsabitu fil ardi fa usulul fiqhi asasuhu. Jadi definisi usul secara bahasa ialah sesuatu yang di atasnya berdiri sesuatu yang lain. Seperti contoh ka asli syajarati, seperti dasarnya pohon, ay asasihi maksudnya akarnya, wa aslu syajarati adapun dasarnya pohon, aitorfuha maksudnya bagiannya, astabitu itu sesuatu yang menetap, fil ardi di dalam tanah, dalam kata lain itu akarnya, fa usulul fikhi maka adapun yang dimaksud usul fikih itu asasuhu dasarnya fikih. Wal aslu istilahan asal secara istilah itu yuqalu alat dalili diucapkan atas dalil wal qaidati dan kaidah al kulliyati yang umum. Kaqaulihim seperti pendapat ulama aslu wujubis sholati itu asal wajibnya sholat atau dasar wajibnya sholat al kitabi yang berada di dalam Al-Qur'an ay dalilu maksudnya dalil ala wujubiha atas wajibnya sholat itu tadi al-kitabi yang berada di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala aqimus sholah dirikanlah sholat. Jadi yang dimaksud asal secara istilah tadi sesuatu yang diucapkan atas dalil atau kaidah yang secara umum. Seperti pendapat ulama asal wajibnya sholat atau dasar wajibnya sholat di dalam Al-Quran maksudnya dalil yang mengatakan bahwa sholat itu wajib di dalam Al-Quran. Seperti firman Allah Ta'ala yaitu aqimus sholah dirikanlah sholat. Usulul fikhi adapun usul fikih itu dalilul fikhi dalil fikih ala sabilil ijmal secara umum. Kaqaulihim seperti pendapat ulama mutlaqul amri adapun tetapnya perintah lil wujubi itu untuk kewajiban wa mutlaqun nahyi dan adapun tetapnya larangan itu litahrimi mengharamkan. Wa mutlaqu fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adapun tetapnya perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mutlaqul ijma' dan tetapnya ijma', wa mutlaqul qiyas dan tetapnya qiyas itu hujajun argumen-argumen. Jadi yang dimaksud usul tadi ialah ad-dalilu yakni dalil tersebut. Al-fiqhu adapun fikih lugotan secara bahasa, al-fahmu itu faham, faqih tu yakni aku paham, kala maka terhadap perkataanmu, ai fahimtuhu maksudnya aku faham perkataanmu. Jadi di definisi fikih secara bahasa yaitu tadi faham, faqih tu kala maka aku paham perkataanmu, fahimtuhu ya maksudnya sama aku paham perkataanmu. Wastilahan dan secara istilah al-ilmu itu ilmu bil ahkami syar'iyyati pada hukum-hukum syariat allati tariquha yang adapun jalannya ilmu syariat al-ijtihadu itu ijtihad kala ilmi seperti mengetahui bi anna niyata bahwasanya niat fil wudu'i dalam wudu wajibatun itu wajib wa nahwi dzalik dan seperti contoh lain yang serupa minal masaili dari beberapa masalah-masalah al-ijtihadiyati yang membutuhkan jalan ijtihad. Qala Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat
sesungguhnya segala perbuatan-perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wal wudu'u, dan adapun wudu, minal a'mali, itu sebagian dari beberapa perbuatan. Jadi definisi fikih secara istilah yaitu ilmu yang berdasarkan pada hukum-hukum syariat yang jalannya yaitu ijtihad. Maksudnya cara mendapatkannya yaitu dengan jalan ijtihad. Seperti mengetahui bahwasanya niat dalam wudu itu wajib, dan contoh lain yang serupa dari permasalahan-permasalahan yang membutuhkan jalan ijtihad. Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niatnya, dan wudu merupakan bagian dari beberapa perbuatan-perbuatan itu tadi. Bikhilafil ilmi, berbeda dengan pengetahuan bil ahkami syar'iyyati, tentang hukum-hukum syariat, allati laisa tariquha, yang bukan jalannya, al ijtihada, itu ijtihad, kala ilmi, seperti mengetahui bi anna sholawati, bahwasanya salat al khamsa yang 5 wajibatun, itu wajib, wa anna zina, dan bahwasanya zina muharramun, itu haram, wa nahwi dzalik, seperti contoh lain yang serupa, minal masaili, dari beberapa masalah al-qat'iyyati, yang pasti. Fala yusamma, maka tidak disebut apa al-ilmu, pengetahuan, bima, dengan pengetahuan, dzukira, yang disebutkan, fikhan, dengan fikih. Berbeda dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang jalannya bukan dengan ijtihad, seperti mengetahui bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, dan bahwasanya zina itu haram, dan seperti contoh lain dari berbagai masalah yang sudah pasti. Maka yang seperti itu tadi tidak disebut dengan ilmu fikih. Sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu hukum-hukum. Al-ahkamu, adapun ini itu hukum-hukum. Wal ahkamu, adapun hukum-hukum, itu tis'atun, ada 9. Al-wajibu, yakni wajib, wal mandubu, dan sunnah, wal mubahu, dan mubah, wal haramu, dan haram, wal makruhu, dan makruh, was sahihu, dan sahih, wal batilu, dan batil, wal rukhsatu, dan rukhsah, wal azimatu, dan azimah. Jadi hukum-hukum itu ada 9, yaitu yang pertama adalah wajib, mandub, mubah, haram, makruh, sahih, batil, rukhsah, dan yang terakhir adalah azimah. Apa pengertian dari ke-9 hukum tadi? Kita lanjut. Fal wajibu, adapun wajib, ma yusabu, itu diberikan pahala, ala fi'lihi, apabila mengerjakannya, wa yu'aqabu, dan disiksa, ala tarkihi, apabila meninggalkannya, kasolawati, seperti sholat 5 waktu, wasomu ramadhana, dan seperti puasa Ramadan. Pengertian wajib itu diberikan pahala apabila kita mengerjakannya, dan disiksa atau mendapatkan dosa jika kita meninggalkannya, seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Al-mandubu, adapun mandub atau sunnah, ma yusabu, diberikan pahala, ala fi'lihi, apabila mengerjakannya, wala yu'aqabu, dan tidak disiksa, ala tarkihi, apabila meninggalkannya, katahiyatul masjidi, seperti sholat tahiyatul masjid. Pengertian mandub itu diberikan pahala jika kita mengerjakannya, dan tidak disiksa atau tidak mendapatkan dosa jika kita meninggalkannya, seperti contoh sholat tahiyatul masjid. Al-haramu, adapun haram, ma yusabu, diberikan pahala, ala tarkihi, apabila meninggalkannya, wa yu'aqabu, dan mendapatkan dosa, ala fi'lihi, apabila mengerjakannya, kariba, seperti riba, wa fi'lil mafsadati, dan berbuat mafsadah atau berbuat kerusakan. Pengertian haram itu diberikan pahala jika kita meninggalkannya, dan mendapatkan dosa jika kita mengerjakannya, seperti contoh melakukan riba dan berbuat kerusakan. Al-makruhu, adapun makruh, ma yusabu, diberikan pahala, ala tarkihi, apabila meninggalkannya, wala yu'aqabu, dan tidak mendapatkan dosa, ala fi'lihi, apabila mengerjakannya, katakdibil yusra, seperti mendahulukan yang kiri, alal yumna, atas yang kanan, fil wudu'i, dalam wudu. Pengertian makruh itu
diberikan pahala jika kita meninggalkannya, dan tidak mendapatkan dosa apabila kita mengerjakannya. Seperti contoh, mendahulukan yang kiri atas yang kanan di dalam wudu. Al-mubahu, adapun mubah, ma la yusabu, itu tidak diberikan pahala ala fi'lihi apabila mengerjakannya, wala yu'aqabu, dan tidak mendapatkan dosa ala tarkihi apabila meninggalkannya, karena homi, seperti tidur finnahari, di siang hari. Pengertian mubah itu ialah tidak diberikan pahala jika kita mengerjakannya, dan juga tidak mendapatkan dosa apabila kita meninggalkannya, seperti tidur di siang hari. As-shahihu, adapun sahih, ma itu sesuatu yastami'u yang berkumpul fihi dalam ma ar-ruknu apa rukun, wasyartu dan syarat. Pengertian sahih itu apabila rukun dan syarat terlaksana semua, itu dinamakan sahih atau sah. Al-batilu, adapun batil, ma itu sesuatu la yastami'u yang tidak berkumpul fihi dalam ma ar-ruknu apa rukun, wasyartu dan syarat. Pengertian batil itu apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi semuanya, itu dinamakan batil atau batal. Ar-ruknu, adapun rukun, ma itu sesuatu yutawaqqafu yang menyebabkan alaihi atas ma apa sihhatus syai'i, sahnya sesuatu, makana dan ada apa ma juz'an itu bagian minhu dari sihhatus syai'i, sahnya sesuatu, agosil wajhi seperti membasuh wajah, lil wudu'i dalam wudu, wa takbiratul ihrami dan takbiratul ihram di sholati dalam sholat. Asyartu, adapun syarat, ma itu sesuatu yatawaqqafu yang menyebabkan alaihi atas ma apa asihatus syai'i, sahnya sesuatu, walaisa dan tidak ada apa ma itu minhu dari sahnya sesuatu, kamain seperti air, mutlakin yang mutlak, lil wudu'i dalam wudu, wasatril aurati dan menutup aurat di sholati dalam sholat. Pengertian rukun itu hal yang menyebabkan sahnya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Seperti contoh takbiratul ihram dalam sholat. Takbiratul ihram itu merupakan bagian dari sholat itu sendiri. Dan pengertian syarat adalah hal yang menyebabkan sahnya sesuatu dan bukan merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Seperti menutup aurat dalam sholat. Ar-rukhsatu, adapun rukhsah, iyal hukmu itu hukum alladzi yataghayyaru yang merubah min su'ubatin dari yang sulit ila suhulatin ke yang mudah, ma'aqiyami sababil hukmi serta adanya sebab hukum al asli yang asal, kajawazil fatri seperti dibolehkannya berbuka, lil musafiri kepada seorang musafir, la yajhaduhu yang tidak merasa berat hu terhadap musafir, asomu apa puasa, wa aklil maitati dan memakan bangkai, lil muddori kepada orang yang terpaksa. Pengertian rukhsah itu hukum yang berubah dari yang sulit ke yang mudah karena adanya sebab hukum, seperti dibolehkannya seorang musafir untuk berbuka puasa dan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa. Al-azimatu, adapun azimah, hiyal hukmu itu hukum alladzi kawujubis shalawatil khamsi seperti wajibnya sholat 5 waktu, wa hurmati aklil maitati dan haramnya memakan bangkai, li ghairil mudorri kepada selain yang terpaksa. Pengertian azimah itu hukum yang bersifat mutlak seperti wajibnya sholat 5 waktu dan haramnya memakan bangkai bagi selain orang yang terpaksa. Mungkin itu saja pengantar dari ilmu ushul fikih. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan dari saya mohon maaf. Sekian, wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.